Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Sekar Ayuningrum dengan NIM 22404030. Yang terhormat kepada Ibu Oktaria Andika Putri selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen kelas akuntansi A. Pada artikel yang telah diberikan oleh Ibu dosen Ibu Oktaria, saya akan memberikan tanggapan sebagai berikut. Dalam paragraf pertama, dalam rangka mendukung percepatan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai KLBB di tanah air, PT Pupuk Indonesia Persero menjalin kerjasama dengan PT Wika Industri Manufaktur WIMA yang merupakan mitra kendaraan listrik GSITS. Nah, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa peningkatan globalisasi sangatlah pesat. Maka semakin meningkatnya era globalisasi, maka semakin meningkat pula teknologi yang kian berkembang. Bukti adanya teknologi yang berkembang ini seperti yang sudah dikatakan pada paragraf pertama, yaitu tentang kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. KLBB sudah tidak memakai bahan bakar BBM ya, tapi menggunakan baterai. Untuk paragraf yang kedua, ketiga, dan keempat, ini menjelaskan tentang kerjasama antara PT Pupuk Indonesia Persero dengan PT Wika Industri Manufaktur WIMA yang merupakan mitra kendaraan listrik GSITS. Adanya kerjasama antar perusahaan ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan lainnya yaitu membatasi adanya persaingan antar perusahaan. Memenuhi kebutuhan masyarakat ini termasuk kebutuhan sekunder, dikarenakan ini kan sebuah kendaraan masih tergolong kebutuhan sekunder. Baik, yang selanjutnya, Pupuk Indonesia sebagai BUMN mendukung percepatan KLBB. Kami melalui PT Petrokimia Gresik selaku anak perusahaan telah menggunakan 150 unit sepeda motor listrik yang dipakai sebagai kendaraan operasional. Ungkapan ini menjelaskan bahwasannya sebuah perusahaan apabila akan meluncurkan sebuah produk, maka perusahaan tersebut harus menguji coba produk tersebut, dikarenakan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan atau kekurangan sehingga kita dapat memperbaiki sebelum kita meluncurkan produk tersebut. Yang selanjutnya, dalam kerjasama ini Bakir mengungkapkan bahwa Pupuk Indonesia akan memesan 500 unit kendaraan bermotor listrik berbasis baterai kepada WIMA atau GSITS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita dapat diketahui juga bahwasannya Pupuk Indonesia di sini telah menerapkan etika dalam lingkungan perusahaan, yaitu mentaati sebuah ketentuan yang telah berlaku dan ditetapkan oleh pencipta kendaraan tersebut. Terus yang selanjutnya, kerjasama ini juga merupakan komitmen bersama dalam mendukung komitmen Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca. Dalam hal ini, kerjasama tersebut menimbulkan dampak baik bagi masyarakat, yaitu menurunkan karbon dioksida CO2, nitrogen monoksida NO, nitrogen dioksida NO2, gas metana CH4, dan lain sebagainya. Gas rumah kaca adalah pencemaran utama dihasilkan dari bahan bakar lainnya seperti gas pada knalpot motor lainnya. Nah, di sini sepeda motor listrik dapat mengurangi polusi dan kebisingan warga ya. Dapat disimpulkan bahwasanya peran sebagai lingkungan internal di sini adalah PT Pupuk Indonesia dan PT Wika Industri Manufaktur. Untuk lingkungan eksternalnya adalah masyarakat terdekat, pemerintah. Tadi kan dijelaskan bahwasanya PT Pupuk Indonesia akan memesan 500 unit kendaraan bermotor, itu juga termasuk lingkungan eksternal. Jadi Pupuk Indonesia mendapatkan dua peran, yaitu dalam lingkungan internal sebagai seorang yang bekerja sama, dan yang di lingkungan eksternal sebagai pengguna unit kendaraan listrik tersebut.
Nah, sebelum membuat sebuah produk, perusahaan pasti sudah merencanakan dan mempertimbangkan domisili pemasaran. Hal ini didukung dengan Bapak Bagir mengungkapkan bahwa kendaraan bermotor listrik ini nantinya akan mendukung mobilitas para tenaga pemasaran khusus, account eksekutif AE dan asisten account eksekutif AEE. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan dalam tugas kali ini. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi saya sendiri, bagi semua yang melihat, dan dapat memenuhi kriteria bagi penilaian pengantar manajemen Ibu dosen Oktaria. Menyadari bahwasannya paparan saya jauh dari kata sempurna, mohon saran dan kritiknya yang dapat membangun. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.